Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan 2, kita akan membahas mengenai operasi matematis vektor dan skala. Yang pertama ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini bisa digambarkan dalam bentuk garis dengan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Contoh dari besaran vektor yaitu ada gaya tarik, gaya tekan, gaya putar, momen, kecepatan, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Contoh gaya tekan. Di sini misalkan kita sedang mendorong meja atau kursi. Karena pengaruh dorongan kita, maka meja atau kursi tersebut akan mengalami tekanan. Itu contoh gaya tekan. Oke. Kemudian ada besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang tidak memiliki arah, tapi memiliki besar atau nilai dari besaran tersebut. Jadi dia tidak mempunyai arah, tapi dia mempunyai nilai. Contoh dari besaran skalar adalah massa, waktu, temperatur atau suhu, densitas, kelembapan, koefisien termal, dan lain-lain. Dan masih banyak sekali contohnya. Namun di sini kita akan lebih membahas ke besaran vektornya. Yang pertama ada persyaratan besaran vektor. Syarat yang pertama yaitu memiliki arah. Sesuai dengan definisinya ya, sesuai dengan karakteristik dari si vektor. Syarat pertama yaitu memiliki arah. Besaran vektor memiliki arah yang tertentu menurut arah geraknya. Jadi besaran vektor itu memiliki arah tertentu menurut arah geraknya. Arah dari besaran vektor tidak hanya berlaku untuk arah yang lurus saja, namun juga berlaku untuk arah gerak yang melengkung. Jadi dia bisa untuk arah yang lurus ataupun melengkung. Misalnya gerak peluru yang dilempar ke atas dengan arah sudut 45 derajat dari arah horizontal itu juga termasuk bisa diukur dengan vektor. Kemudian nilainya bisa ditentukan sesuai dengan definisinya ya. Setiap besaran vektor memiliki nilai atau besar tertentu. Besar atau nilai dari besaran vektor tersebut dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Yang ketiga, memiliki titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya merupakan sebuah titik di mana dimulainya pergerakan gaya. Dengan kata lain, titik tangkap gaya adalah titik nol sebelum benda mengalami pergeseran. Jadi ketika benda itu baru akan memulai pergerakan, itu disebut sebagai titik tangkap gaya, di mana benda itu belum mengalami pergeseran. Kemudian ini untuk notasi penggambaran vektor, ada garis dengan ujung titik pangkal vektornya. Titik pangkal vektornya di sebelah kiri, yaitu P. Untuk yang titik ini ujung vektor. Kemudian ada tanda panah. Ini di arah vektornya, dia ada tanda panahnya. Suatu vektor secara geometri disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis berarah menyatakan panjang atau besar vektor. Ini ya. Panjang ruas garis berarah menyatakan panjang besar vektor. Sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor ini. Jadi si vektor ini dia menuju ke arah kiri ya, kanan, menuju ke arah kanan. Vektor diberi nama menurut pangkal dan ujungnya. Misalkan ini ada garis dengan pangkal ujung P dan ujungnya Q dengan anak panahnya, maka dia bisa disebut sebagai vektor PQ. Misalnya vektor PQ. Kemudian ada vektor ruang, sebuah titik A menempati sebuah ruang X, Y, Z, seperti pada gambar yang nanti pada slide berikutnya, agar bisa menunjukkan posisi titik A dengan tepat kepada orang lain. Maka letak posisi titik A bisa dituliskan dalam bentuk vektor sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk contoh vektor ruang. Ini ada vektor AX, AX di sini ya. Kemudian ada vektor AY juga ada. Untuk vektor AY. Kemudian ada vektor AZ, AY, AZ.
Ini ada ujung-ujungnya, dia bisa lurus atau bisa berbelok ya. Sehingga vektor dalam ruang sama dengan AX plus AY plus AZ sama dengan AXY plus AYJ plus AZX. AZK. Nah, ini AX, AY plus AZ. AY, AZ. Kemudian di antara ini ada AXI, kemudian juga ada AYJ dan AZK. Itu. Kemudian sedangkan arah vektor A terhadap sumbu X, Y, Z positif adalah cos alpha AX per A ini. Kemudian cos beta A, Y per A. Kemudian cos Y, AZ per A. Kemudian penjumlahan vektor yang pertama ini ada penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Ya, misalkan diketahui dua buah vektor A dan B dengan arah yang berbeda, penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung A dengan pangkal vektor B. Di sini ada vektor A dan vektor B, maka untuk menjumlahkannya dengan aturan segitiga, maka ia dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B ini, jadi digabungkan A plus B. Hasil penjumlahan atau resultan kedua vektor merupakan jarak antar pangkal vektor A dan ujung vektor B. Dua buah vektor dan sebuah vektor penjumlahan membentuk segitiga, sehingga metode penjumlahan ini disebut sebagai metode segitiga karena dia membentuk segitiga, jadi disebut vektor segitiga. Kemudian ada penjumlahan vektor yang kedua, yaitu menggunakan aturan jajar genjang. Penjumlahan dua vektor dengan aturan jajar genjang juga melibatkan dua vektor yang diketahui dan sebuah resultan vektor. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Ya, oke, masih sama dengan yang segitiga. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Oke, jadi dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor, ini ujung dari kedua vektor dengan berpotongan proyeksi ujung kedua vektor ini. Oke, ujung kedua vektornya kemudian digabungkan, dijumlahkan, karena pada dasarnya seperti membentuk dua buah segitiga. Kemudian diketahui dua vektor, misalkan ini diketahui dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, A dan B. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah vektor A plus B, ini A plus B. Ketiga vektor pada penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang membentuk bangun jajar genjang dua buah ruas garis yang masing-masing sejajar dengan kedua vektor dan saling berpotongan akan membentuk bangun jajar genjang. Oke, ini saling berpotongan, maka dari kedua vektor ini dapat membentuk jajar genjang, sehingga penjumlahan ini bisa disebut dengan penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan jajar genjang. Kemudian ada pengurangan vektor. Untuk pengurangan dua buah vektor juga dapat dilakukan dengan metode segitiga dan jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berkebalikan. Oke. Perhatikan gambar pengurangan vektor di bawah untuk memahami bagaimana proses pengurangan vektor. Oke, jadi di sini ada dua buah vektor. Mana ini aturan segitiga, ini aturan jajar genjang ya, seperti ini. Di antara vektor A dan B ini, ketiga vektor ini menjadi A plus dalam kurung min B sama dengan A min B. Jadi dengan cara berkebalikan. Kemudian yang jajar genjang untuk aturannya yaitu dengan A plus min B sama dengan A min B. Ini untuk yang jajar genjang, ini ya untuk yang aturan segitiga. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan dituliskan, bisa di grup atau bisa japri. Itu bisa di kolom komentar. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.